Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Arah 9 Siji Wesi Aji. Saat ini saya masih berada di Madura dan saya mendatangi kediaman seorang kolektor pusaka dan sejumlah benda antik. Saya perkenalkan dulu, beliau Pak Sam Haji. Ya, Sam Haji. Berarti sudah haji ya Pak ya? sudah. Dan beliau ini cukup banyak koleksinya dan sering komunikasi dengan saya, alhamdulillah. Dari sejumlah koleksi pusakanya, insya Allah nanti akan kami kupas satu persatu. Tapi yang pertama, pada edisi kali ini saya tertarik dengan pusaka yang sedang dipegang ini. Bisa diperlihatkan ke pemirsa Arah 9 Siji. Bisa, boleh saya buka Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bentuknya ini kayaknya si tombak ya. Tombak kalau dari warangkanya biasanya orang bilang seken. Secara umum ini masuk jenis seken, tapi kayunya apa saya nggak paham. Nah, nanti saya coba kontak habis ini dengan Ki Cokro Santri yang saat ini di Jakarta. Jadi dari sini saya coba hubungi beliau, kira-kira sama nggak penglihatan beliau terkait dengan gambar pusaka ini. Oh, masih ada plastiknya pemirsa. Barangnya kecil, tapi kalau kita mencoba berbicara energi ya luar biasa nih. Saya juga bergetar, tapi saya tidak akan berbicara soal yoni, lebih kepada rencang bangun atau dapur. Pak Sam Haji, Ya. Kalau ini aslinya pertama sampai dulu dapat dari mana? Dari buyut. Dari buyut itu berarti kakeknya kakek. Kakek. Menurut beliau ini pusaka tombak ya. Tombak. Tapi apa namanya itu tangguh itu kira-kira dibuat di mana dan oleh siapa? Ceritanya itu begini, katanya dulu ini dibuat di Rangentang. Habis di Rangentang itu katanya belum selesai dibawa ke Buah. Rangentang itu dari mana? Daerah Bangkalan. Masih masuk Kabupaten Bangkalan, Madura. Kalau kecamatannya, kalau Buah itu kalau tidak salah Mudung ya. Mudung. Jadi masih masuk wilayah Kecamatan Mudung. Kalau Rangentang itu masuk daerah mana? Daerah Gelis. Masih kecamatan. Gelis ke utara. Jadi kami ini saat ini berada di wilayah selatan Madura ya. Pesisir selatan. Gelis itu masih masuk ke utara lagi, daerah Jalan Raya Lintas Tengah. Jadi belum selesai dibuat di Rangentang oleh empunya, kemudian dibawa ke Buah. Kenapa seperti itu menurut ceritanya Pak Tori? Ceritanya katanya dulu itu kan rawan dulu. Rawan kompeni penjajah itu katanya. Oh gitu. Jadi barangkali di sana mau dijajah baru ke Buah. Di Buah itu istri yang keduanya. Oh jadi satu orang. Satu orang. Jadi empunya ini satu orang dari Rangentang. Terus kalau bicara masa kompeni berarti sudah era Mataram ke belakang dong. Mataram ke belakang sudah ada Belanda kan? Wallahu a'lam ya. Tapi cerita yang didapat bahwa pusaka ini dibuat oleh seorang empu di Rangentang, daerah Gelis, Kabupaten Bangkalan. Belum selesai karena ada persoalan mungkin konflik keamanan ya. Terus dibawa ke Buah, ke arah selatan. Buah itu masih masuk pesisir barangkali. Baik. Apalagi yang diketahui dari buyut Pak Sam Haji terkait dengan pusaka ini? Yaitu pesan buyut ke kakek, kalau mau keluar bawalah ini dong biar selamat, gitu aja. Jadi ini sebagai sikap atau ageman, orang Madura bilang geman ya. Bahasa Indonesianya atau bahasa Jawa itu ageman, jadi pegangan, jimat sebagai wasilah untuk mencapai keselamatan, yang tentunya juga
mohon kepada Allah, ini hanya sebagai wasilah ya. Nah, saya sekarang lebih kepada rancang bangun. Kalau ini kan tadi bicara kita masalah bilah, ini ada pamor yang mungkin bilang nggak orang tua ini pamornya apa, Cong? Bilang. Apa itu? Bilang itu lengkap katanya. Ada cakep, ada bungkem, ada kerezekian juga. Pokoknya Lengkap ya? Lengkap itu. Jadi ada cakep, ada bungkem, ada kerezekian. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan menghubungi Ki Cokro Santri atau Gus Yusuf Cokro di Jakarta. Assalamualaikum Ki Cokro, saya perlihatkan kepada Anda pusaka ini. Estimasi tangguh kira-kira dibuat kapan, atau secara rancang bangun atau dapur ini masuk tombak apa namanya, kemudian pamornya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa Arah 9 Channel CG Wesi Aji. Apa kabar broku Gus AR di Indonesia bagian Madura? Nah, itu yang dikirimkan oleh Gus AR barusan. Saya sudah mencoba untuk menangguh sebisa saya. Namun karena di sini kebetulan sedang tidak ada dapur yang serupa, saya pilihkan sebagai perbandingan dapur yang mirip-mirip. Gitu ya. Oke. Ya, ini perhatikan. Tombak ini secara gestur, tekstur, rancang bangun hampir mirip. Hanya perbedaannya ini lebih sedikit langsing, ya, lebih sedikit langsing, dan karena sedikit langsing ada kesan lebih panjang, ya. Namun rancang bangunnya hampir mirip. Bedanya di sana lebih besar, lebih tebal, dan tapi agak pendek, gitu ya. Lebih pendek, lebih bugel. Maka karena dia lebih bugel disebut tombak bugel, gitu ya. Nah, ini adalah tombak piring wadon atau piring wedok. Ya, perbandingannya itu ya. Ini piring wedok atau piring wadon. Nah, sedangkan yang tadi itu namanya tombak bugel. Apa sih tombak bugel itu? Ya, saya mencoba mencari informasi melalui para pecinta Tosan Aji dan literasi yang ada. Memang jujur saya belum menemukan banyak informasi, karena memang agak langka literasi dan informasi yang mengenai tombak bugel. Karena yang ada di ini ya, pasaran, atau yang informasi yang ada di seputar pecinta Tosan Aji, ya intinya tombak bugel itu dinamakan bugel karena konon menisbatkan nama kepada empunya. Empu pertama yang membabar tombak tersebut adalah Mbah Bugel. Maka tombaknya, karyanya dikasih julukan yaitu dapur tombak bugel, gitu ya. Nah, adapun yang tombak bugel yang tadi dikirimkan oleh Gus AR itu menurut saya sepuh, dijamin sepuh, dan sepertinya pamornya itu pendaringan kebak dan eranya Madura, gitu ya. Tombak bugel itu disinyalir dulu semacam, selain menjadi senjata perang, juga digunakan prajurit kadangkala sebagai jimatan atau pegangan, katakanlah seperti itu. Nah, maka umumnya tombak bugel itu dibikin warangka scan. Jadi warangka scan itu yang tidak seperti tombak panjang itu enggak, tetapi dibikin warangka pendek.
yang bisa pas dipegang oleh tangan, itu namanya warangka scan gitu. Dan kebetulan warangka scan itu adalah yang mempelopori adalah Madura gitu ya. Saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita di Madura itu yang mempelopori warangka scan atau tombak dirubah dengan warangka seperti kris, jadi bisa dipegang seperti tongkat komando baratnya. Maka tombak bugel disinyalir dulu adalah pegangannya para prajurit. Dia bisa menjadi sebuah senjata perang, bisa juga menjadi piandel atau pegangan. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih Ki Cokro. Jadi menurut Ki Cokro ini secara umum karena beliau pakar di dunia atau San Aji ya, ini masuknya tombak bugel, kemudian bicara pamor. Menurut beliau antara lain terbaca ada pedaringan kebak, berarti ada kerejekiannya. Mungkin juga ada sisi-sisi lain, seperti sampean bilang tadi, ada apa namanya, bungkem, ada cakek, tapi kan karena kita jarak jauh mungkin juga kurang terbaca ya. Atau peristilahan, cakek itu apa cakek gitu? Cakep itu seperti kayaknya itu apa, naga. Oh, Naga. Secara filosofi, mohon maaf nih, saya bukan menggurui. Secara filosofi, pamor itu kan guratan yang di situ tertera doa ya, tertera doa yang menurut peristilahan saya adalah doa secara dekoratif. Sisi lain ya, ini saya berterima kasih sekali, saya sebagai orang Madura, Anda juga Madura, kemudian bisa memegang dan memperlihatkan kepada pemirsa kita bahwa kita warga Madura khususnya masih memiliki empu yang tinggalannya masih lestari sampai hari ini. Seperti yang sering saya ulang-ulang para pemirsa, pusaka atau San Aji adalah artefak sejarah, bukti sejarah, baik secara metalurgi, sisi seni dan daya yoni. Itu kan sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kan begini Pak Sameji, orang menganggap musyrik, kemudian menganggap belagu. Itu menurut sampean gimana? Jangan begitu. Itu cuma hanya koleksi. Kalau menurut saya cuma hanya koleksi, jangan sampai kemusyrikan itu, jangan, tidak boleh. Lebih kepada bagaimana kita merawat peninggalan leluhur, kemudian juga dengan demikian kita berterima kasih kepada leluhur ya, dan tinggalannya insya Allah di sini ada sesuatu yang bermanfaat untuk penjagaan diri sebagai media tentunya ya, sebagai media. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya saya main ke tempat sampean. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ya penyebar informasi terkait seni dan budaya leluhur kita. Terima kasih para pemirsa. Insya Allah nanti saya akan mendatangi beliau lagi dan akan memperlihatkan beberapa koleksi yang lain termasuk bambu antik. Seperti yang kemarin Anda sudah Anda saksikan, masih ada bambu antik beliau simpan karena memang beliau ini termasuk orang antik juga. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Saksikan terus Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.